Halo halo, salam. Ini adalah segmen baru dari Ngetes bareng Fahrul. Tiba-tiba kepikiran soal sharing test case. Jadi ini ada beberapa test case yang akan dibagikan. Bukan test case sih sebenarnya, test idea. Untuk episode pertama dari Memikirkan adalah tentang offline support. Karena lagi di kantor tuh lagi ngebahas ini dan oret-oret soal test plan atau test strateginya nanti kayak gimana. Ini gue buatin atau gue share apa yang jadi pemikiran gue saat ini. Oke, kita akan bagi menjadi tiga nih, ada hukumnya, pikirin, ada cara tes. Oke, pertama dari hukumnya. Sebenarnya wajib offline support untuk mobile app, yaitu aplikasi-aplikasi yang diinstal di mobile phone karena kan udah terkoneksi dengan internet secara natif ya, harusnya pakai GSM ataupun WiFi bisa. Atau desktop app macam kayak aplikasi yang diinstal di Windows, aplikasi yang diinstal di komputer atau Mac gitu. Biasanya itu wajib punya ya kan, kayak aplikasi kasir gitulah. Pendataan, ada database lokalnya atau ke server. Terus juga dianjurkan juga buat aplikasi SPA, Single Page Application, yang mungkin hybrid, bisa juga diinstal di browser, macam kayak Google Musik, YouTube Musik tuh kan dia bisa hybrid. Jadi sekarang udah canggih lah aplikasi web. Terus juga aplikasi web mobile juga penting, macam kayak yang tadi aplikasi yang bisa diinstal atau aplikasi yang hybrid, bisa aja dia SPA tapi support juga offline. Dan aplikasi yang nggak perlu juga sebenarnya ada aja yang nggak perlu offline support, macam kayak live streaming kayak Instagram Live. Itu mungkin, wah, emang bukan mungkin sih, wajib harus terkoneksi ke internet kan, aplikasi yang streaming kayak gitu. Atau website-website biasa juga nggak mesti harus offline support. Oh iya, maksud offline support adalah aplikasi masih bisa tetap digunakan walaupun tidak terkoneksi internet atau online gitu kan. Jadi masih bisa dipakai walaupun terbatas fiturnya. Oke, yang harus dipikirin, wow, ada banyak nih kan. Pertama, cara cari tahu offline-nya gimana? Apakah dari OS? Apakah di dalam aplikasi kita ada ping ke server yang selalu hidup ceritanya dalam tanda kutip ya kan? Terus juga apakah cara ini reliable, bisa selalu konsisten hasilnya gitu. Ini harus dipastikan juga. Bisa kolaborasi dengan developer, cara cari tahunya tuh gimana dan apakah itu sudah cukup bisa diandalkan. Terus terkait dengan state-nya, internetnya itu bisa aja dia naik turun gitu kan. Gimana cara cari taunya? Terus atau kita cara ngecek speed internet tuh gimana indikatornya ya kan? Cara cari tahu speednya lagi misalkan 3G ataupun speednya 100 kbps, 2 Mbps gimana? Speed yang naik turun ini bisa aja mempengaruhi experience. Misal dari aplikasi streaming yang di downgrade resolusinya biar lebih baik lagi user experience-nya, atau kalau lagi labil nih atau di bawah berapa kbps tiba-tiba kita anggap aja dia offline. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalau slow banget, aplikasinya slow, apa yang harus dilakukan? Apakah ada retry? Kalau retry, apakah ada timeoutnya? Sebenarnya ini timeout juga penting nih karena mempengaruhi retry strateginya nih kan. Biar nggak overlap, terus juga biar nggak paralel. Misal retry setiap 5 detik sekali, sedangkan timeoutnya aja bisa 10 detik gitu kan. Jadi bisa lebih dari satu request di dalam rentang waktu yang berdekatan. Gimana caranya juga biar idempoten? Idempoten tuh artinya aplikasinya hanya valid satu kali. Jadi bisa berulang-ulang dipakai. Misal kalau ganti password nih, contohnya nih ya, ganti password itu nggak bakal bisa diulangin lagi karena passwordnya udah berubah. Misal passwordnya 123, nah kita ganti jadi ABCD. Nah, untuk dijalanin berikutnya itu nggak mungkin 123 karena udah berubah ke ABCD karena datanya rusak lah, bergerak. Nah, idempoten tuh bisa diulang terus menerus,
Misal, ada function, pertambahan, variabel satu tambah variabel 2 udah gitu aja. Nah, itu idempoten. Idempoten ini penting untuk misal proses payment. Kalau kita bayar pakai GoPay, misal QR code, kalau lagi offline ya walaupun di-scan berkali-kali ya kita harapannya saldonya ya cuman berulang sekali, berkurang sekali, nggak berkali-kali sesuai jumlah retry itu. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, terus juga bisa jadi ada edge case. Edge case-nya ini kalau app crash padahal udah disubmit gitu, itu kan juga harus dicek idempotensinya. Misal lagi mau bayar check out tuh, bayar check out tiba-tiba aplikasinya crash. Apakah check outnya itu jadi kesubmit atau barang-barang di dalam keranjang hilang kah gitu, kurang lebih itu edge case-nya. Terus kalau ada retry, karena dia jalan di background, kita harus ngecek juga resource efisiensinya. Apakah sudah diutilize. Misal ini sebenarnya berhubungan dengan idempotensi. Kalau e-tag dan if match headers. Nah, nanti bisa teman-teman googling sendiri bedanya atau maksudnya apa. Oke, terus stat berikutnya, kalau wifi-nya connected tapi nggak ada internet, kan ini sering tuh, GSM-nya mungkin nggak dapat sinyal internet, kita connect ke wifi, ternyata wifi-nya juga tidak connect ke internet. Nah, apakah aplikasi kita bisa tahu bahwa user sedang offline gitu kan? Kalau ngandelin OS sih mungkin dia, oh ini kena koneksi ke wifi nih. Harapannya dia ada internetnya dong, asumsinya. Nah, itu yang harus dicek apakah sudah reliable cara kita ngecek dia online atau offline. Oke, nah step terakhir kalau ternyata memang benar-benar offline, nggak ada akses internet gimana? Ada bedanya nggak sih ketika user ada koneksi GSM sama enggak? Maksudnya GSM tanpa internet atau modus pesawat gitu ya. Terus experience-nya yang harus dipikirin juga kalau lagi offline. Contoh dari persistent local states dari aplikasi yang offline tuh gimana? Apakah ada data yang disimpan di lokal, terus nanti ketika connect ke internet dia akan ngirimin ke server. Waduh, kegeser. Oke, nah terus kalau dia ngirimin ke server, gimana kalau konflik? Nah, maksud konflik tuh misalkan dia online di beberapa device, terus satu device-nya offline gitu. Di akun yang sama, apakah datanya jadi konflik? Contoh, misalkan aplikasi e-commerce macam Tokopedia deh. Dia kita install di beberapa HP, yang satu udah masukin keranjang, udah masukin ke apa tuh namanya wishlist gitu kan, satu device lagi melakukan hal yang sama. Nah, tapi bedanya diantaranya ada yang offline gitu. Apakah pada saat online ngesinkron otomatis atau otomatis keranjangnya masuk, wishlistnya sama gitu kan, kurang lebih harus dicek. Atau ternyata yang satu masukin ke keranjang, ya satu nge-remove ke keranjang. Gimana dah tuh? Terus harus dipikirin juga fitur apa yang bisa dipakai offline atau online. Itu bedanya apa experience-nya. Misal kalau Google Keep tuh kalau mau nulis secara offline juga masih bisa dibolehin. Tapi nanti ketika dia online dia akan nge-sync ke server di belakang layar. Atau macam kayak Google Docs tuh. Google Docs kalau dia offline ada indikatornya offline. Terus nanti kalau dia ada perubahan secara offline masih bisa sebenarnya. Cuman kalau ada orang yang edit berbarengan dan orang lain itu online, nah itu harus dicek gimana cara kita meresolve konflik tadi. Oke, yang terakhir itu soal cara ngetes. Pertama bisa pakai network conditioner macam kayak Charles Proxy ya, man in the middle itu bisa diatur kecepatan internetnya bisa 4G, LTE atau 5G atau kita simulasikan user pakai 2G gitu. Bisa pakai Proxyman juga bisa sama-sama network conditioner. Ada beberapa library juga semacam proxy yang mendukung. Terus juga kalau pakai Android emulator sebenarnya di settingannya juga udah ada untuk network conditionernya.
Oh ya, network conditioner ini juga menarik nih untuk, latensi tes. Jadi latensinya buat kayak seolah-olah internetnya naik turun gitu. Nah, itu bisa dikondisikan. Atau kalau mau yang aduh duh 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 duh, dalam tanda kutip manual, wah 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 ini di mana ini? Oke, maaf. Masih pertama soalnya, masih kegok. Oke, praktek manualnya, testingnya gimana? Satu, bisa coba masuk ke dalam lift karena internetnya juga kan jadi labil ya, bahkan mungkin offline. Atau kalau nggak ada lift, coba masuk ke tangga darurat di mana ruangan tertutup itu biasanya internetnya jadi labil. Atau perjalanan di kereta kan ada secara logikanya kan kita berpindah dengan cepat, otomatis tower GSM internetnya itu bisa berpindah-pindah gitu kan. Jadi kadang sinyalnya lemot karena jauh dari BTS, kadang juga dekat, jadi cepet lagi. Terus ada proses transisi berikutnya antara WiFi ke GSM atau GSM ke WiFi sebaliknya. Itu kan pasti ada jeda waktu sekian detik lah ya yang nggak dapat koneksi internet gitu. Atau yang terakhir bisa juga ada cek interupsi. Misal lagi telepon WhatsApp tiba-tiba dapat telepon GSM kan gimana tuh kondisinya. Nah, GSM call ini bisa mutus koneksi internet juga. Contoh misalkan ya tadi lagi telepon WhatsApp, lagi nonton YouTube, nah ada interupsi kayak gitu, kita harus lihat lihat kelakuan aplikasinya jadi kayak gimana. Nah, interupsi berikutnya ada aplikasinya tiba-tiba mati, tiba-tiba di-kill, tiba-tiba ke uninstall. Nah, itu harus dicek walaupun uninstall dan kill apps itu tidak termasuk offline tapi masuk ke mungkin di lebih ke state manajemennya sih, macam kayak gini, persistent local status. Nah, itu dia pembahasan pertama kita soal offline support. Gimana? Menarik? Atau teman-teman punya referensi lain tentang pengujian offline? Silakan di komen, nanti kita diskusi di sana dan mudah-mudahan juga itu bisa menjadi referensi teman-teman lain untuk tetap update gitu. Terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa diberikan feedback ataupun di-share ke yang lain biar bisa berguna juga buat mereka. Terima kasih banyak. Salam.